Bayangkan Anda sedang bermain dengan bayi. Anda memberikan jarimu untuk digenggamnya. Awalnya ia menggenggam dengan lincah. Tapi begitu Anda melepaskannya, bayi itu menangis. Bayi itu ingin memiliki, ingin memegang, ingin mendapat. Itulah bentuk paling murni dari ketamakan. Keinginan untuk selalu mendapat sesuatu. Dari momen sederhana ini, kita bisa melihat bagaimana ketamakan sudah ada sejak awal kehidupan. Seiring bertambahnya usia, ketamakan berkembang. Kita ingin nilai tinggi di sekolah, perhatian orang tua, hadiah ulang tahun, pekerjaan yang bagus, pasangan hidup, bahkan pujian dari orang lain. Ketamakan membuat hati tidak pernah puas. Semakin kita berusaha mendapat sesuatu, semakin gelisah batin kita. Bayangkan seseorang yang selalu membandingkan dirinya dengan teman. Kenapa dia lebih berhasil daripada aku? Atau, kenapa aku tidak mendapatkan perhatian yang sama? Semua itu adalah bentuk ketamakan yang membuat hati terasa sempit. Lalu, bagaimana menghadapi ketamakan? Kuncinya adalah kerelaan memberi. Bayangkan bayi tadi yang menangis karena jarinya dilepas. Sekarang bayangkan ia belajar berbagi mainan dengan teman. Memberi tidak selalu soal materi, tetapi juga kasih sayang, perhatian, waktu, dan pengampunan. Misalnya, memberi maaf kepada pasangan, membantu teman yang kesulitan, atau mendukung generasi muda. Memberi membuka hati, mengurangi ego, dan menenangkan batin. Saat kita memberi dengan tulus, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada apa yang kita dapatkan, tapi pada kemampuan kita untuk memberi. Selain ketamakan, ada kebencian. Kebencian muncul ketika kita iri, sakit hati, atau merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya, ketika melihat teman sukses, kita merasa sakit hati. Ketika pasangan melakukan kesalahan, kita ingin membalas. Inilah saat kemoralan sangat penting. 5 sila dasar: tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan, membantu kita menahan diri. Kebencian tidak selalu terlihat, bisa muncul sebagai membunuh karakter orang lain melalui gosip, mengolok-olok, atau iri hati. Dengan kemoralan, kita belajar menahan diri, menjaga hati tetap damai, dan menghargai orang lain. Misalnya, memberi ucapan selamat kepada teman yang sukses, menahan emosi ketika pasangan salah, atau menolak ikut menyebarkan gosip. Setiap tindakan seperti ini membersihkan kebencian dan menumbuhkan empati. Yang terakhir adalah kegelapan batin. Kegelapan batin muncul ketika kita lupa bahwa hidup ini tidak kekal, terlalu terikat pada kesenangan, kekayaan, atau status. Kita menjadi gelisah, bingung, dan sulit melihat jalan hidup dengan jelas. Untuk mengatasinya, diperlukan konsentrasi melalui meditasi. Meditasi membantu menenangkan pikiran, mengamati emosi, dan melihat kenyataan dengan jelas. Bayangkan duduk tenang, bernapas perlahan, membiarkan pikiran datang dan pergi tanpa menilai. Perlahan-lahan, batin yang gelap menjadi terang, dan kita mulai melihat hidup sebagaimana adanya. Ketiga latihan ini, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, saling melengkapi. Ketamakan dilawan dengan kerelaan memberi, kebencian dilawan dengan kemoralan, dan kegelapan batin dilawan dengan konsentrasi. Bayangkan hidup seperti menanam pohon. Ketamakan adalah tanah kering, kebencian adalah duri yang tumbuh di sekitarnya, dan kegelapan batin adalah bayangan yang menutupi cahaya. Kerelaan memberi adalah air yang menyuburkan tanah. Kemoralan adalah sinar matahari yang menyingkirkan duri. Dan konsentrasi adalah udara segar yang menembus bayangan. Jika dirawat dengan baik, pohon tumbuh subur. Begitu pula batin kita menjadi damai dan bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan ini melalui hal-hal sederhana. Tersenyum kepada orang yang marah, memberi maaf kepada yang bersalah, menahan diri dari komentar menyakitkan, atau duduk beberapa menit untuk merenung. Orang yang sudah lama berlatih mungkin lebih sulit mengubah kebiasaan batin, sedangkan orang baru lebih mudah karena batinnya masih segar. Yang penting adalah introspeksi diri sendiri, bukan membandingkan dengan orang lain. Hidup yang damai muncul ketika kita mampu memberi tanpa pamrih, menahan diri dari kebencian, dan melihat hidup dengan jernih melalui konsentrasi. Dengan latihan yang konsisten,
Kita belajar menghadapi ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin, dan menemukan kedamaian sejati. 3 latihan ini sederhana, tetapi jika dilakukan sungguh-sungguh, mereka membimbing kita menuju kehidupan yang damai, bijaksana, dan penuh kasih.